Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Tapak Tanpa Jejak. Sekarang kita akan membahas tentang Banaspati. Banaspati bersama rekan saya seperti biasa. Saya Julpi Risnadi dan rekan saya Aji. Gimana Aji, sehat? Alhamdulillah sehat. Kembali kita berdua akan istilahnya lah ngobrol-ngobrol receh, sharing-sharing mitos ataupun cerita-cerita horor seperti biasa. Dan sekarang kita akan membahas Banaspati. Banaspati itu adalah sesosok jin ya yang bisa menyerupai seperti perwujudan bola api. Bola api. Terkadang Banaspati juga dikaitkan mitosnya tuh apa kiriman apa namanya? Kirimannya orang-orang yang syirik lah gitu. Kayak santet kayak gitu ya. Ya bisa termasuk tergolong. Banaspati juga kan sebenarnya itu adalah penjaga juga bisa ya, Jo? Bukan penjaga sih sebetulnya. eh Kayak misalkan ada tempat-tempat angker. Nah, itu kan ada penunggu. Nah, kalau misalkan setahu saya ini mah ya, si penunggu di daerah angker itu merasa terancam. Nah, dia bisa jadi perwujudannya jadi Banaspati gitu. Banaspati, bola api merah. Kita akan mulai dulu dari cerita yang ada dari teman saya ya, tentang Banaspati. Jadi dulu tuh teman saya tuh bertiga, ada Panji, Meli, sama Dila. Dia bekerja di sebuah toko elektronik, Jo. Terus kan di gudang ya, di belakang. Jadi kalau bawa barang teh kan gudangnya tuh paling belakang, paling ujung, gelap gulita. Nah, pas suatu kejadian awalnya tuh nggak ada apa-apa, cuman biasa kejadian seperti next video yang kemarin mau maghrib. Oh, mau maghrib. Mau maghrib sekitar jam setengah enam lah, setengah enam ada yang kayak bom turun dari langit. Jadi duar. Oh, dari atap gitu, dari atap-atap. Enggak, jadi kayak yang ngedulag. Dulag. Jadi boom. Nah, ada suara itu, kirain teh ada yang jatuh atau eh kucing dari atas ke bawah gitu kan. Mereka bertiga ya udah nggak apa namanya teh, nggak mikir bahwa itu mah paling juga kucing atau apa gitu kan. Nah, lanjutlah mereka tuh kan mau closingan barang. Jadi gini jauh, tempatnya tuh angker, jadi dia gudang paling kumuh. Gudang paling kumuh, di belakang juga banyak lumut. Coba Lembab lah istilahnya. lembab. Terus lampu juga penerangan kurang. Oh, agar redup remang-remang. Remang-remang. Jadi kalau gak ada orang teh kerasa sepi kerasa sepi. Jadi awalnya tuh dulu tuh dikontrakin si gudang teh. Masih ada, sekarang juga masih ada. Kalau nanti juga jauh tahu lah, kita diajak ke sana. Masih ada gudangnya, masih ada. Dulunya tuh dikontrak. Jadi kontrakan biasa. Terus dibelilah sama cici-cici. Lah, coba aja singko ya. Dibeli, dipakai gudang. Cuman katanya dulunya tuh yang ngontrak di sana tuh nggak pada betah gitu. Jadi nggak pada betah, nggak tahu lah ada gangguan-gangguan yang kayak suara yang tadi. Terus kadang-kadang ada yang ketok tapi nggak ada. Itu gudang teh dulunya. Soalnya saya kan nanya ke narasumber juga bilangnya emang real bahwa dulunya itu kontrakan. Cuman sekarang kontrakannya karena nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau nyewa, dikosongin. Sampai beberapa tahun dibelilah sama si Inci buat toko, buat gudang. Otomatis pas dibeli teh
dengan keadaan kumuh. Ya. Eh pintu udah nggak ada. Pintu udah nggak ada, semuanya pokoknya mah kumuh, nggak ada pintu, kaca juga udah pada pecah. Cuman di sana wah banyak barang gudang banyak barang gudang yang dari depan dipindahin ke belakang. Nah, ada 3 narasumber tadi. Panji, Peanji. Wendy, Meli sama Dila. Dia tuh pekerja di sana. Ini juga cerita juga dari salah satu narasumber yang kerja di sana. Sekarang juga udah keluar. Dia udah ke Bandung, cuman emang ada cerita mistis katanya di sana. Nah, setelah itu jalan, ada suara bom, balik lagi ke sana, balik lagi ke cerita Banaspati, ada suara boom. Gak ngira apa-apa. Terus mereka tuh bertiga curhat-curhatan, ngobrol. Ada yang dengerin musik sambil live yang ada aplikasi gitu. Terus tiba-tiba ada api. Nyala doang gitu, api doang apa emang? Jadi nyembur udah di depan pintu teh. Di atasnya kan suka adanya. Jadi tiba-tiba nyala gitu. Iya, tiba-tiba nyala. Oh, jadi nggak ngebentuk bola apinya datang gitu, bukan? Jadi cuma kelihatan. Jadi syuk kayak gitu dah. Oh, kayak sekelebat gitu. sekelebat terus langsung api nyala kan. Panik kan bertiga teh. Si Wendy panik, si Dila panik, si Meli panik. Soalnya kan barang-barang terbuatnya dari kardus juga ada. Karung ada. Jadi berarti belum berpikir bahwa itu makhluk-makhluk lain gitu. Belum, belum berpikir. Api biasa lah. Ya, gitu. Takutnya kan dari gasolin. Kalau positifnya gasolin meren. Pas mau dipadamin, dia padam sendiri. Aneh. Maksudnya teh kan udah turun, syuk. Api itu besar. Oh, jadi pas si api turun teh nggak langsung mati, si api berkobar di situ gitu. Kobar, nyala. Gede. Terus pas didatengin si api tiba-tiba mati. Mati. Gitu. Jadi pas mau dibanjur sama air, si api mati. Oh gitu. Dicari sumbernya nggak ada. Dicari sumbernya nggak ada. Apa maksudnya teh korek juga nggak ada lah apa-apa. Cuman anehnya teh kayunya mah tetap terbakar jauh. Nah di sana jadi pas cerita Banaspati itu di sana, nah pas menyangkanya tuh, wah ini mah korek api atau apa, tapi setelah diteliti tanyain, emang ada Banaspati gitu. Oh jadi ada yang tahu bahwa di situ teh ada gitu. Soalnya ada penunggu. Oh. Gitu. Penunggunya tuh kalau digambarin mah tinggi, besar, hitam. Jadi pengen kenalan mungkin. Gak tahu. Soalnya berisik tadinya. Oh, gitu. Kan yang satu musik. Duk tak duk. Wah, musik lagi enaknya kan mau maghrib tuh. 5:30 lah. Mau closingan. Dari biasanya juga nggak apa-apa, cuman ini mah musiknya terlalu keras gitu. Musik terlalu keras. Ya, langsung ada dar. Awalnya tuh dari si kayak tong itu dur, boom kayak tong, dan dari sana kayaknya mah dia ulah mulai saya terganggu kalau misalkannya. Jadi yuk kalau cek sunama orang teh kaganggu ya, dikasih jangan atau kisi-kisi bahwa boom, padahal itu kan emang dia merinya. Nah jadi pas itu teh ketiganya semua langsung pulang ke toko yang di depan. Besoknya ketiga-tiganya sakit. Gak tahu kalau gak tahu kebenaran, kebetulan atau apa. Cuman ketiganya besoknya sakit, semuanya nggak masuk gitu, bareng. Apalagi pas sakitnya tuh semuanya ya panas sama gitu. Sama. Jadi ketiganya sama, sakitnya sama, berbarengan, masuknya juga sama. Sehatnya sama. Sehatnya sama juga. Beneran itu real dari ketiga, sebut saja si Wendy, si Meli sama si Dila, semuanya tuh sakit. Jadi
katanya ya pas si Dila tuh kan diobatin sama orang yang bisa. Orang yang bisa katanya kalau bahasa Indonesia apa ya? Kesebat teh. Kesambat lah gitu. Kesambat ya. Kesambat. Emang bener kan si apinya juga shoot. Gitu. Jadi semuanya pas lihat ke sana pas bakar juga gitu. Ya, kalau itu cerita Banaspati yang ada di toko. Sebenarnya saya juga punya sih cerita dari teman-teman dekat lah. Nggak usah disamarin nama asli aja ya, namanya Yoga. Yoga. Dia mah sebetulnya orang sini, cuman waktu itu si Yoga ini teh lagi main ke teman sepekerjaannya ini kan orang Jawa Timur sana. Jawa Timur. Jawa Timur, namanya Mas Harun, dia suka panggilnya Mas Harun, saya juga kenal sama orangnya gitu. Nah pas ketika itu dia tuh sempat ngajak sama saya juga, Ji katanya mau ikut nggak ke rumahnya si Mas Harun, Kalemburna Mas Harun. Saya bilang enggak ah, karena kan saya sama dia kan beda pekerjaan, berarti kan dia lagi dapat libur, saya kan enggak. Akhirnya ya udah, kata dia berangkatlah ke kampungnya Mas Harun ini ya kan. Pas pergi ke kampungnya Mas Harun, nah di tepi sampai di sana, nah cerita langsung aja ya. Nah pas di sana kan suka ada, kalau misalkan apa ya namanya ya, Padepokan. bukan padepokan, jadi kalau kebetulan kan tetangganya baru ada yang meninggal gitu maksudnya. Tapi kan biasanya kan yang rame-rame diomongin kalau nggak hari ketiga atau hari ketujuh ya, yang agak-agak serem gitulah kalau waktu kita cerita waktu kecil, orang meninggal nih hari ketiga hari ketujuh gitu kan ya. Cek Sunda nama gentayangan keneh banyak. Nah ini mah enggak, itu si orang tetangganya si Mas Harun ini baru hari keempat meninggal gitu katanya. Nah ngobrol-ngobrol lah di sana. Nah si Mas Harun ini punya paman jadi mamang lah kalau cek Sunda nama ya. Namanya Da Asirun. Nah si mamangnya ini teh ngajakin ke si Mas Harun ini, kita tahlil dulu di sana katanya. Nggak enak, kamu kan warga sini juga. Oh iya, otomatis Yoga ikut kan, nggak mungkin dia tinggalin. agak jauh sih emang posisinya. Jadi si kampung ini jarak rumah ke rumahnya tuh jarang, kebanyakan pohon pisang, lapang, bola, terus kebun pisang. Agak malam tuh udah masuk ke jam 11 sepi, karena kan sana ngobrol banyak pemuda teman-temannya si Harun juga. Nah si juga mah ikut aja kan. Pamannya ini si Dasir ini nggak ikut pulang, dia lanjut ronda. Dia bilang, nah kan jadi berarti kan tinggal berdua tuh si Yoga sama si Mas Harun ini yang pulang. Nah lewat ke Cikong biar cepet. Si Yoga sempat ngomong, kamu lewat situ ya, emang lewat mana yang nggak ada kebun di sini kan kebun semua, dia bilang gitu. Itu jalan kesini yang paling cepet katanya. Nah yang tadi ya, yang saya tadi bilangin kan ada lapang bola. Nah pas udah sampai di lapang bola kan, seberang kan di kebun singkong nih. Lapang bola, nah di seberangnya itu kebun pisang. Pisang. Nah samar-samar si Yoga teh ngeliat, mas katanya, apaan? Lihat kok ada yang nyala. Dia bilang kayak gitu. Di mana nyala? Tuh di kebun pisang, dia bilang. Oh iya, diam dulu di sini, dia bilang. Itu pas diem, dia ngumpet kan di kebun singkong. Akar rimbun kan agak tinggi. Diliatin terus, wah jangan-jangan katanya si Mas itu teh. Jangan-jangan apaan? Enggak, jangan pikir aneh-aneh teh beteng. Padahal si Mas udah tahu bahwa itu Banaspati kayaknya. Juga sih, belum cuma tahu. emang udah perasaan gak enak aja kayaknya gitu. Udahlah kita lanjut pulang aja. Bagaimana Mas? Yoga kan udah panik. Iya mau pulang ini juga, tapi nanti dulu katanya. Tuh kan kita lewat situ masalahnya, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah, tunggu situasi aja. Udah kita balik lagi aja ke sana, kata dia teh. Ke paman, katanya ke pamannya, ke Mas Dasirun itu tadi. Tapi si Mas Harun teh udah nggak usah dulu, tenangin aja dulu sini dulu, kata dia bilang. Nah lama-lama si
yang nyala itu ternyata eh, makin deket. Masuklah ke area lapang. Nah, bentuknya itu bola Bulat. api. Bulat. Jadi dia muter-muter dari area lapang. Langsunglah si Mas Harun tuh, astagfirullahaladzim katanya. Ternyata yang beginian. Si Yoga udah panik, udah bener takut. Masnya segini gimana mas? Dia kan panik jadi geresak-gerusuk tuh. Si Mas tuh bilang, kamu diem katanya, jangan sampai kelihatan. Kelihatan sama apaan dia itulah. Emang dia bisa lihat katanya, bukan masalah bisa lihat enggaknya, pokoknya diem katanya. Oh kalau saya bilang diem ya diem katanya. Oh iya iya iya. Tapi kan dia takut, namanya orang takut kan gimana kan, udah mukanya diumpetin lah gimana nggak bisa sampai nggak. Nah tak soalnya katanya kalau misalkan sampai dia ya kelihatan lah gitu takutnya gitu, dia ngikutin kita gitu, dia tuh Oh itu juga bisa juga ya, Banaspati ngikutin ya. iya. Jadi kata orang-orang itu mah katanya kalau misalkan ngelihat kelihatan ya ngikutin gitu, ngikutin tapi nggak tahu juga kalau misalkan emang jenisnya itu emang buat kiriman ya tetap aja ke area yang disuruhnya gitu. Ada yang disuruh. Cuman waktu itu posisinya gitu dia putar-putar terus di atas lapangan itu sampai ada kira-kira 10 atau 15 menit lah katanya, barulah dia masuk lagi ke area pohon pisang. Nah dari situ si Mas juga bingung, si Mas Arum juga bingung, ini kita mau lanjut apa gimana ke sana. Nggak tahu katanya. Ya akhirnya dia takut juga kan, sama-sama takut. Akhirnya dia pulang lagi. Laporan lagi lah sama pamannya itu. Oh katanya gue lihat ini yang bener katanya. Nah dari situlah berbondong-bondong datang rame-rame ke sana sama orang-orang yang mau ronda tadi. Nah rame kan jadi banyakan masuk situ ya, tapi udah nggak ada si itunya. Sampai ya udah kita cari aja kata si pamannya itu sama si pamannya Mas Daasirun itu tadi pamannya si Harun. Masuk ke kebun pisang nyari-nyari ternyata nggak ada. Pas nggak ada itu udah jam 12 lewat nyari itu. Udah nah kita sekarang rondanya sekalian nungguin ini kata si pamannya si Mas Harun ini. Ternyata pas mau nganterin si ini pulang adalah si itu di atas pohon kelapa di dekat rumah warga. Ada nyala di sana, nyala terbangnya makin tinggi kan. Nah pas ini astagfirullahaladzim itu yang kamu bilang itu katanya. Iya kata si Mas Harun ini gimana katanya. Yaudah kita samperin aja cina nggak apa-apa, kita samperin aja cina yang penting nggak ngebahayain, takutnya ngebahayain yang lain kayak juga bilang kayak gitu. Pas mau disamperin dia malah menjauh si bola itu teh. Nah bisa gitu ya. Malah menjauh nggak tahu kan tinggi posisinya kan sepohon kelapa kan. Nah dia masuk ke apa sih nutug teh bahasa Sunda mah nutug, jadi menukik ke bawah lah, menukik turun sekaligus tuh sep, nggak tahu masuk ke kayak menuju ke rumah warga. Dikejar semua ke situ udah nggak ada gitu. Tapi di sana sempat ramai juga di situ kan, ramein. Jadi pada ini kan yang punya rumah juga pada keluar ada apa, bilang ada Banaspati, ada Banaspati di mana, di sini tadi di atap rumah, di si pamannya dibilang kayak gitu. Oh di mana Astagfirullahaladzim katanya teh. Pas dia nyari-nyari di rumah ya nggak ada kan gitu kan, ke belakang rumah tuh nggak ada, ya udah nggak ada, bubar pada masing-masing pulang. Pas perjalanan ke rumah pulang tuh masih ada lagi si itu, masih ada. Nah adanya teh ya di kebun yang pertama kan, lewat lagi ke situ, lewat lagi ke pisang, ada di situ lagi, disamperin lah lagi ke sana, ngilang lagi si Banaspatinya ini gitu. Sampai akhirnya pas yang ini hilang si ya, terus warga berjaga-jaga di situ. Sampai si ya udahlah si Harun sama si Yoga ini mutusin pulang kan, dianterin sama yang tadi ngeronda sampai di rumah. Nggak tahu lagi ceritanya gimana. Pas keesokan paginya kata si pamannya si Mas Harun ini ya saya jaga sampai pagi tapi nggak nemu apa-apa lagi katanya gitu. Warga juga kan takutnya itu kiriman katanya, dari mana mau ke siapa gitu kan, yang namanya kita harus siap siaga katanya gitu. Nah, jadi udah cuman gitu doang sih. Jadi Banaspati mah kalau kita mau cari teh hilangnya nggak tahu sih, kata ada yang kalau cerita dari yang si Wendy pas mau di Banjur hilang. Iya sih. Ya bener sih bener ya, kalau misalkan ini mah emang disamperin gitu. Tapi kan ketakutan si Harun tadi kan kalau ngeliatin bisa ngajar gitu kan, nggak tahu kebenarannya kayak gimana ya. Bentuknya itu juga yang di kampung itu nggak tahu emang kiriman, nggak tahu emang bener-bener penunggu area situ, kita kan nggak tahu. Jadi intinya Banaspati mah ya sih kalau dikejar hilang.
sampai berapa kali ya itu. Cuman bisa juga kesamit, tapi itu di warga pas turun di rumah ada yang sakit atau ada yang apa atau enggak ada emang? Nggak ada sih, nggak ada kejadian apa-apa. Oh, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya kan di situ posisinya ada dari di bawah pohon kelapa itu ada sekitar 4 atau 5 rumah. Pas begitu dia menukik turun, jadi kayak si apinya kan nyala tuh kalau tengah malam kan kelihatan banget kan. Sep kan langsung nyala, langsung mati, api itu kelihatan masuknya ke rumah mana gitu kan. Langsung disamperin, yang punya rumah keluar, terus diperiksa, nggak nemu, nggak ada apa-apa. Ya itu yang punya rumah itu juga sekitarnya juga nggak ada yang kejadian apa-apa sih. Masih sehat-sehat aja lah gitu. Sehat-sehat. Cuman kan dari situ si pamannya ini kan nemuin lagi di pohon pisang itu, dikejar lagi sama sebagian warga Rondra sana, nggak ada lagi kan, hilang lagi gitu. Benar. Banaspati. Tapi kalau misalkan Banaspati ada penangkal nggak jauh ya? Tahu seperti ya penangkalnya mah Iman. sih gitu. bisa iman Pendekatan juga. diri sama Allah aja lah pendekatannya sekarang mah, penangkalnya mah. Intinya mah jago, kita juga nggak tahu ya penangkal atau bisa atau nyama, cuman lah itu nama iman ya kayak yang tadi ya, iman yang kuat. Intinya jangan seperti biasa, jangan sompral, selalu bertata krama ketika di suatu daerah berkunjung kemanapun. Mungkin cerita Banaspati seperti itulah. Bola api memang berbentuknya seperti bola api, cuman dia juga berbentuk bukan berbentuk apa namanya teh jauh, jin yang menyerupai. Semua juga kayaknya bisa menurutnya. Kayaknya bisa semua juga, nggak tahu sih, itu cuma perwujudan sih sebetulnya mah. Oke, next video kita minggu depan akan datang lagi next. Jangan lupa like, comment, subscribe dan loncengnya berderingkan supaya tidak ketinggalan video kita. Tapak tanpa jejak akan kembali datang di minggu depan. Stay tune.